Kalau hidup ingin berkembang, turutan manusia. Hampir semua perusahaan yang dia itu logonya burung, itu rata-rata bagus, Pak. Lihat, ya, ada perusahaan penerbangan namanya Garuda. Kemudian ada perusahaan penerbangan namanya Lion Air. Ada perusahaan-perusahaan yang dia itu logonya burung. Saya tidak menyebut bahwa di luar itu bangkrut, tetapi rata-rata lembaga ataupun perusahaan-perusahaan yang berlogo burung itu biasanya dia terbang. Dia itu apa, hiber. Bahasanya lamun hirup hayang hiber kaos manuk turutan manuk. Setiap tahun kita bertambah usia, Pak. Ada kemungkinan yang melahirkan desa ini pun mungkin sudah tidak mungkin kita tahu wajahnya. Ada kemungkinan yang mungkin melahirkan ataupun yang membuat desa ini pun sudah tidak tahu, Pak, bagaimana jasadnya. Tetapi ternyata kita bisa menikmati dan kita bisa tahu bagaimana hasil-hasil yang muncul dari itu. Karena apa? Karena manusia lamun hayang hiber turutan manuk. Kalau saya dalam mendidik anak begitu, yang lamun hayang hiber tinggal di manuk. Dan manuk mah tarak pernah tinggal. Kenapa dengan burung, Ustaz? Rasul menyampaikan bahwa apabila kalian bertawakal maka hakko tawakuli, lihatlah burung. Hiji, ibu bapak, manuk mah tarahudan kaberam. Hiji, can aya kacaritakeun manuk gigisik jam 7 isu-isu. Kantos ningali manuk dikieuan Bu jam 8. Moal boga manuk nu kaberangan nama. Manuk nama geus udang jam 2, jam 3. Lihat ayam, dia sudah apa? Sudah bersuara dari jam 2, jam 3. Karena apa? Karena itu karakter dari burung. Burung itu selalu bangun lebih awal. Dia selalu bangun melebihi dari yang lainnya. Kenapa? Karena ada istilah binatang itu nyaring. Cuman yang lebih dulu nyaring adalah apa? Manuk. Sok manuk, utara itu kaburan, manuk apa? Memang suku ke Sarabidang, manuk mah. Tinggal. Kalau kita ingin hiber seperti burung, bangunlah lebih awal. Jangan didahului oleh yang lain. Tinggal bakal mengaruhan karena rezeki. Lamun jami sok udang kaberangan sok beda di dadang di dahirutna. Kenapa? Jangan sampai kita terdahului oleh orang lain. Tinggal bapakku ibu. Kalau dia sering bangun, lihat orang tua dulu, umurnya panjang-panjang. Naon bargina? Gugana jam 3, setengah 4, tos ngakeusang. Jangan bukan penyakit badan, naon sababna eta. Jam 2 geus ngibus, atuh Bu tinggali. Jam 2:30 tos ngibu. Ayeuna murang kali ayeuna mudah jam 7, jam 8. Ini mau hiber gimana? Ya, mau hiber gimana? Begitu dia jadi, itu pun disuntik oleh kita, bukan alami. Kalau kita ingin hiber alami, lihat burung selalu bangun. Kenapa harus bangun lebih dulu? Karena ada dua faktor. Satu, yang zilu rabbuna ila samai dunya, kebutuhan hidup kita akan dipenuhi oleh Allah karena Allah selalu turun ila samai dunya fi jaufil lailil akhir, pada sepertiga malam terakhir, yaitu sekitar jam 3, setengah 4 sebelum subuh. Itu Allah turun itu ila samai dunya, ke samai dunya, yaitu tempat paling dekat dengan bumi. Namun jami gugah waktu eta ku Allah bakal diteduna dan kabutuh hirupna. Semua masalah akan dibereskan oleh Allah. Tidak ada yang berat dalam hidup ini kalau seandainya kita bangun lebih dulu. Ajarkan kepada keluarga, biasakeun udang ulah ngaleuwihan subuh. Sakitu we lamun hayang hiber. Karena kalau bangun lebih awal, itu otak lagi fresh itu. Kenapa? Daya intelijensi manusia lagi bagus. Biasanya di bawah apa? Ada dua waktu otak manusia lagi hebat. Yang pertama pada maghrib, yang kedua adalah qobla subuh. Itu otak lagi bagus itu. Ide-ide apapun itu keluar setelah dia bangun waktu di qobla subuh. Itu biasanya begitu. Dan rata-rata Nabi kalau berperang dengan orang-orang kafir, itu idenya keluar qobla subuh. Begitu. Anu kedua, namun pada maghrib. Namun pada maghrib ngapalkeun urang kali sok asup sadena kana otak. Kenapa? Karena pada maghrib disebut dengan golden neuron. Itu adalah otak paling baik. Makanya anak pada waktu maghrib, kenapa dulu disuruh ngaji? Temenan ka mana? Tinggal urang kali kapungkur Pak, jara di doktor. Ya, jara di profesor. Kenapa? Karena dari pada maghrib sampai sisa mereka tidak keluar rumah, ngaji di bumi, ngaji di masjid. Dan itu disebut golden neuron. Otak paling bagus adalah pada maghrib. Pengajian anu paling sae pada maghrib. Sakitu we. Wayah kieu mah jeung ustaz pabeulit. So, wayah kieu mah jeung ustaz pabeulit ya teh. Ustaz ge baju bodas do koneng di deun.
Jual poek bisa kita tinggal ya. Nu tadi nang doa Rabbi jidni ilman jual bismika Allahumma aja wa'amu. Uyuhan atuh ibu wayah kieu pengajian. Ieu mah alhamdulillah sakieu mah Pak Kades alhamdulillah. Wayah kieu mah sades kamu ngaos atuh. Dina baso. Ya, tapi kan lah ieu mah nya. Kan ulah-ulah ieu teh. Karena apa? Bagus nanti ya supaya nanti berkah desanya ya. Kita ada sesuatu yang positif mudah-mudahan berkah desanya. Nah itu punya gugah mah eta. Kan biasa ieu mah. Bade diamalkeun bade henteu. Cuma ibu-ibu jeung bapak-bapak, ustaz mah ada tugasnya ge nerangkeun rek nurut rek moal. Cuman kalau orang sudah bangun seperti itu, maka akan juga hebat. Anak-anak yang sering bangun di bawah subuh, itu akan beda otaknya dengan anak-anak yang biasa di kesiangan. Kenapa? Karena gul dan neuronnya lagi bagus. Dan saraf-saraf otak lagi bagus nih, terutama setengah 4, jam 3. Dan ternyata ada sebuah jurnal di Cina, orang yang pernah kena COVID harus BAB di bawah jam 5 subuh. Ini jurnal terbaru di Cina. Jadi orang yang pernah kena BAB ataupun kenapa kena COVID dan dia pasca COVID itu harus BAB qobla jam 5 subuh. Itu Cina sudah dianjurkan untuk bangun. Dia harus micin tuh, kadang micin di bawah jam 5. Karena apa? Sedang detoksifikasi lambung dan lambung akan mengeluarkan racun di bawah jam 5. Dan itu sudah dianjurkan. Padahal sepuh kapungkur mah micin teh rata-rata di bawah subuh. So, tinggal. Naon markina dari Cina kapungkur mah di mana? Ya, dina galengan sawah, dina kebon, ya, terus dina naon bu, dina dapuran awi, mata cara rubuh, nah kami Cina. Jam 4, setengah 5, tara aya dina galengan sawah jam 7. Itu tidak terasa, itu terjadi proses detoksifikasi dan itu sudah diajarkan oleh orang tua dulu. Begitu sekarang ada toilet, maka orang BAB jadi barobah bu. Aya anu siang, aya anu wengi, aya anu teu tantos. Akhirnya apa? Struktur tubuh akan berbeda. Kenapa? Karena lambung mengeluarkan racun itu biasanya di bawah jam 5. Dan jam 5 lamun juga biasanya sok micin gitu. Biasanya anu sok lukit, sok gitu. Dan rata-rata orang tua dulu begitu Pak. Kalau bangun jam setengah 4, dia micinnya setengah 4. Dan itu sudah dianjurkan di Cina. Tah eta jadi gugah sabaraha setengah 4, jam 4. Seger teh Pak. Ustaz abdi ge gugah jam setengah 4. Malah abdi mati berang pipi isake teh teu sare-sare malah maksud. Beten. Kenapa? Karena ini adalah proses bagaimana kita belajar kepada guru. Ibu manuk mah kitu we. Ajarkeun urang kali kos manuk. Senaguga sebelum subuh. Itu bagus nanti ke otak. Bagus nanti ke otak. Yang kedua, burung itu kalau bangun, dia mengepakkan sayap begitu. Manuk lamun gugah bobo sok kikian. Tinggal manuknya. Makanya di Ethiopia ada seorang profesor ahli hewan. Dia meneliti bebek. Bebek itu kalau sudah berhubungan antara jantan dan betina, itu bebek selalu mandi ke kolam dan itu mencelupkan badannya dan kepalanya. Kalau tidak menemukan air, bebek itu berguling-guling di tanah Pak. Itu cara meri lamun tos hubungan sapatemon dengan antara jantan dan betina. Dia itu cari ke air lalu mencelupkan badannya dengan kepalanya. Kalau tidak menemukan air, biasanya meri sok gugulingan di tanah. Akhirnya dia tanya kepada seorang syekh, ya syekh, mana taf'al katanya. Kenapa katanya binatang itu kalau sudah berhubungan antara jantan dan betina sudah berguling-guling di tanah, kalau dia tidak menemukan air, kalau ada air dia mencelupkan badannya, katanya seluruh badan dan kepalanya dicelupkan. Kemudian si syekh menjawab, itulah Islam. Islam mengajarkan kalau sudah berhubungan suami istri mesti manuja atau mesti mani janabah, dan itu harus kena semuanya ke air. Seluruh tubuhnya, kalau tidak kena air maka dia harus tayamum, berguling-guling, meri biasanya gitu Pak, entok biasanya gitu. Kenapa? Karena burung-burung itu kalau sudah berhubungan dia suka mandi wajib Pak. Itulah bedanya. Sakapeun di urang tukang meri wae taraman. Ya, meri mah tinggal lamun tos hubungan gitu, tayamum eta teh. Mun teu kenging cai tayamum Pak. Kenapa? Karena dia menggerakkan tubuhnya. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Kahfi Allah mengatakan wa nuqallibu datal yaman wa dital shimal. Orang kalau tidak digerakkan tubuhnya maka dia akan terjadi abses. Jali anu calik wae eta teh bakal abses namina. Abses pembaringan. Duduk begini. Itu penyakit datang daratan. Maka kudu digerakkeun jali mah kieu tah. Kalau mun gaduh cara oge, tara aya di imah sehat eta
Berarti aclok-aclokan kan itu kan ibu hoyong sok jarang ini. Alhamdulillah pun lacet macam cari kue di bumi kan tak tinggal bisa tergince ya biarkan dia celok dia kenapa wanukan ibu data yamin wadata shima kenapa karena orang itu harus digerakkan setiap hari dan bapak-bapak ibu-ibu orang kalau tidur saja itu bergerak kurang lebih 26 kali digerakkan oleh Allah ketika dia tidur ketika tidur pun digerakkan oleh Allah kalau tidak digerakkan oleh Allah maka manusia akan sakit gitu ku Allah Pak tinggal di pulamnya sakapeun sampean di ditu aya di dieu naon margina lamun teh dibolak-balik ku Allah maka kita akan terjadi kerusakan dalam tubuh kita. Yang kedua burung itu kalau bangun bergerak begini jangan lamun juga wudu sujud ke Allah tuh ulah eleh kuman ya manuk maju kieu tinggal lalu dia itu bertasbih kepada Allah kita juga sama kenapa karena otak kita tidak butuh suplai darah 24 jam otak kita hanya butuh darah suplai otaknya atau darahnya cuma butuh 2-3 menit dan itu hanya dilakukan 5 kali dalam sehari dan itu darah akan masuk ke otak kita ketika sujud ibu bapak lamun sok sujud di bawah subuh lapisan otaknya akan bagus ketika dia meninggal dunia tidak akan cepat rusak jasad dan tengkoraknya lamun jami sok seueur sujud di bawah subuh tuh kita nyambung tadinya Pak ya makanya ada sebuah penelitian laki-laki itu semakin tua semakin jelas mukanya kalau perempuan semakin tua semakin tidak jelas mukanya itu penelitian itu jadi istri mah lamun ngolotan teh terus semakin teu jelas pamunteunna teh lamun pameget maka beuki kolot teh beuki kaset kan bahaya bukan beda Pak ieu mah dan naliti anu keur bae percaya moal ya ieu mah ngaranna geus naliti lihat aja Pak laki-laki Pak kalau semakin tua itu semakin jelas mukanya kalau perempuan semakin tua semakin tidak jelas mukanya antara amat jeung bunga sarua gitu kan debu teh tinggalin di rumah dan itu begitu Pak kenapa karena berbeda makanya ibu kalau ibu sering bangun pagi qobla subuh lalu tahajud ini akan terjadi proses yang disebut dengan colon cleansing dan ini akan mempercantik diri kita itu namanya inner beauty sujud dirinya haben we di wedah ari wudu tara da cara dia mah gampang lain butuh di wedah butuh geulis hate cari bapak ibu katinggal dugikeun ka aya punten dongeng ya dina ieu dina surat kabar ternyata istri seorang irjen itu ternyata dia kasalna we 15 juta katanya luar biasa lain ngomongkeun batu ieu mah lain da geus apa behanana saurna dugikeun ka ieu dugikeun ka kincong teh atuh katinggal da 15 juta atuh sok biayana bedakna we 17 juta satengah bedakna lipena 8 juta nyaturan teu geulis kumaha atuh teh mahal atuh beungeut mahal mah urang teh bedak anu 4.000 nya wayahna we atuh anu 4.000 teh gini lamun aya angin juga ngageleber pamana we itu mah lipena we 8 juta satengah namun dilipena teh 2 sasi teu leungit dari 8 juta baturan anu 3.500 ari tibungi bareudeuh tempo datang ka dieu areureum pabeulit akan lios Pak nu penting mah begitu ada masalah kengengnya wajahnya tidak seperti mahal kenapa inner beauty tidak dinyahatnya dan dipoto gue alih Pak tungkul we naon margina da beunang hate sok jam lamun jadi loba masalah moal daek dipoto moal tapi moal daek film moal lamun jami bebas tidak masalah kira kita dipoto ge jebret naon da gaya masalah di pasian masalah mah tinggal sadayana direksa iya mah punten Bu eta nu kunci kenapa gerakan tubuh kita sok wudu sholat ke Allah sujud suplai oksigen ke otak jadi bagus dan itu akan membuat dia akan menurunkan tingkat Alzheimer skizofrenia ketika orang sering sujud di bawah jam 5 subuh